Assalamualaikum, kami dari SD Negeri 161 Sukapura, Bandung. Kami dari kelompok 3 dengan nama Iqbal Jawari Ajang, Rajik Ferdiansyah, Muhammad Adril. Kami akan membahas negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang unik, dengan santuan alam yang luar biasa. Negara ini terletak di Asia Tenggara, yang wilayahnya terbagi ke dalam 2 bagian, antara lain di Semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negara berada di sini. Selain itu, terdapat juga titik paling selatan di dataran benua Asia, yaitu Tanjung Piai, yang terletak di Johor. Wilayah lainnya adalah Malaysia Timur atau Borneo, yang menguasai sekitar 60% wilayah negara, yang ada di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu dari 2 pulau di dunia yang memiliki oleh 3 negara, sama seperti halnya Siprus. Lantas bagaimana kondisi dan letak geografinya? Mari kita bahas lebih jauh. Sekitar 80 penduduk Malaysia tinggal di Malaysia Barat, sedangkan 20%-nya tinggal di Malaysia Timur. Negara ini juga memiliki lebih dari 878 pulau. Di lepas pantainya, negara bagian Sabah memiliki pulau paling banyak dengan hampir 400 pulau-pulau. Terbesarnya adalah Pulau Bagai, meskipun sebenarnya Pulau Sebatik sedikit lebih besar. Tapi pulau ini terbelah menjadi 2, dengan Indonesia di bagian selatannya. Malaysia juga memiliki sedikit perselisihan dengan Filipina di wilayah timur. Sengketa Samba atau juga dikenal dengan sengketa Borneo Utara Britania, sengketa wilayah antara Malaysia atau sebagian besar bagian timur wilayah negara bagian Sabah. Tapi nggak akan ngebahas lebih jauh masalah ini. Dengan luas wilayah Malaysia mencapai 329.847 km persegi, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, antara lain Putrajaya, Labuan ibu kota negara yaitu Kuala Lumpur. Secara resmi, Malaysia tidak memindahkan ibu kotanya, namun negeri jiran memutuskan memindahkan pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruh dilakukan pada 1999. Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya ibu kota Kuala Lumpur, mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia. Kota-kota terbesar antara lain Kuala Lumpur, Johannesburg di Pulau Penang, dan Ipoh. Sementara bandara tersibuk negara ini adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur, Bandara Internasional Kota Kinabalu, dan Bandara Internasional Penang. Malaysia terletak di Laut Cina Selatan, dan pada dasarnya setiap negara yang berada di wilayah ini, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, menginginkan bagian dari sekumpulan pulau yang disebut Kepulauan Spratling. Sampai hari ini Malaysia telah mengklaim sekitar 11 pulau. Yang paling terkenal adalah Pulau Layang-Layang, Pulau Sipadan, dan Pulau Langkawi, Pulau Tioman, dan Pulau Perhatian. Beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi di Malaysia antara lain adalah Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, yang merupakan bundaran paling besar di dunia, Menara Kembar Petronas, Menara Kuala Lumpur, Batu Cam Monumen Nasional Malaysia, Legoland, Sunway Lagoon, Masjid Negara Malaysia, Pelihara Keklosi, beberapa istana seperti Istana Seri Menati, Istana Perak, area bangunan lama Belanda di Malaka, Menara Jam Condong Teluk Intan,
Benteng Avamosa, patung kucing di Kucing Sarawat, Museum Warisan Babanyonya, Desa Budaya Sarawat, dan Pusat Rehabilitas Orangutan di Sepilok. Malaysia tidak hanya negara yang kaya dan indah, tapi bisa dibilang negara ini tidak harus berurusan dengan segala bencana alam seperti negara-negara tetangganya. Ini karena Malaysia terletak di bagian bawah Eurasia yang berarti posisi terlindung di semua sisi. Sebagian besar terlindung oleh Indonesia dan Filipina. Ini artinya jika ada gempa bumi, maka Indonesia biasanya akan menyerap semuanya. Sementara jika siklon dan badai tropis menyerang mereka, maka Filipina dan Indonesia yang akan mendapat akibatnya. Lalu jika ada gunung berapi meletus, maka tidak perlu khawatir karena negara ini tidak benar-benar memiliki gunung berapi. Dan jika itu terjadi, kemungkinan gunung berapi tersebut berada di wilayah Indonesia. Danau terbesar di Malaysia yaitu Danau Tasik Kenyir, berada di Malaysia Barat, tapi Malaysia Timur memiliki tempat lain yang lebih ekstrim. Wilayah ini memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Kinabalu, sungai terpanjang yaitu Sungai Rajang. Banyak hewan-hewan lain yang ada di sini. Faktanya Malaysia yaitu salah satu negara paling beraneka ragam di dunia. Mereka memiliki sekitar 14.500 spesies tanaman berbunga dan pohon, lebih dari 600.000 spesies burung, dan lebih dari 200 spesies mamalia. Semenanjung Malaysia merupakan rumah bagi macan kubang terbanyak di dunia, tapi yang menjadi hewan nasional mereka adalah harimau Malaya, yang juga dijadikan sebagai lambang negara. Selain itu, Malaysia juga memiliki gajah, badak, orangutan, dan bahkan memiliki tapir ede. Ada juga monyet bekatan yang mungkin terlihat menyeramkan, maafkan. Banyak dari spesies bekatan ini bisa ditemukan di salah satunya hutan hujan tertua di dunia yang 3 kali lebih tua dari Amazon, yaitu Taman Negara. Di Malaysia juga terdapat banyak sekali goa. Bahkan mereka memiliki goa terbesar di dunia yang ada di Sarawak. Mereka juga dikenal sebagai negara yang memproduksikan barang elektronik, minyak sawit, minyak bumi, gas, dan karet. Malaysia sebenarnya adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan membuat kondom terbesar di dunia. Noi selain itu juga memiliki perusahaan mobil nasional sendiri yaitu Proton yang menjadi Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia dengan kemampuan untuk mendesain dan merekayasa serta memproduksi mobil sendiri. Sementara itu, beberapa makanan dari negara ini antara lain adalah nasi kadar, nasi dadang, nasi kerabu, ayam bakar Malaysia, buah manggis dan durian. Dan hidangan nasionalnya yaitu nasi lemak. Di sini kita juga bisa melihat atraksi teh tarik yang terkenal, di mana pelayannya menuangkan teh yang kadang-kadang bisa lebih dari 1 meter. Sebagai catatan, kata Melayu sebenarnya mengacu pada ras yang membentuk Malaysia. Sementara orang Malaya istilah geografis untuk masyarakat Malaysia Barat yang ada di Semenanjung dan bukan bagian dari Kalimantan. Sedangkan orang Malaysia adalah istilah kewarganegaraan dan identitas mereka sendiri jadi Melayu yang ada di Singapura atau etis yang sama, tetapi tidak bisa disebut sebagai orang Malaysia. Dan seorang warga keturunan India yang tinggal di Kuala Lumpur akan menjadi orang Malaysia dan orang Malaya, tapi tidak termasuk orang Melayu. Malaysia sendiri memiliki penduduk sekitar 32,37 juta orang dan merupakan salah satu negara dengan
pertumbuhan tercepat di Asia. Negara ini terdiri dari 68,8 etnis Melayu atau Bumiputra penduduk asli Malaysia. Lalu sekitar 23,2% penduduk negara ini adalah etnis Tionghoa, 7% adalah orang India, dan sisa 1% adalah kelompok lainnya yang bercampur, termasuk beberapa kelompok orang Asia dan Eropa lainnya. Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara menarik di dunia, dan bukan hanya monarki yang kontroversial, sebab mereka memiliki 9 raja dan 9 negara bagian yang masing-masing memiliki pemimpin yang disebut sebagai sultan. Dan setiap 5 tahun mereka akan berganti tempat untuk kemungkinan salah satu dari 9 sultan ini untuk memerintah sebagai kepala raja yang dikenal sebagai sebutan yang di Pertuan Agung. Ini berarti bahwa secara teknis jika kamu seorang anak laki-laki dan ayahmu baru selesai menjadi raja untuk masa jabatan 5 tahunnya, maka kamu bisa menjadi raja berikutnya. Tapi harus rela menunggu setidaknya 4 tahun agar hal itu terjadi. Meskipun demikian, para raja tunduk pada konstitusi yang membatasi kekuasaan mereka, sebagian besar untuk urusan budaya dan agama, serta untuk menunjuk pemimpin tertentu. Sebagian besar kegiatan pemerintahan diadakan serta dikendalikan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2018 membawa sebuah kontroversi baru karena hal ini secara efektif mengubah segalanya. Untuk pertama kali sejak 1957, koalisi Barisan Nasional akhirnya kalah dalam pemilu tersebut dan koalisi Pakatan Harapan kemudian mengambil alih kekuasaan negara. Negara ini juga memiliki 2 bahasa resmi yang diakui, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Malaysia pada dasarnya dapat dimengerti orang Indonesia karena banyak kata yang sama. Meskipun demikian, sekitar setengah dari populasi penduduk Malaysia kebanyakan fasih dalam 3 bahasa ditambah dengan bahasa ibu mereka, terutama jika mereka adalah bagian dari kelompok minoritas Tionghoa dan India. Populasi penduduk Malaysia cukup beragam. Banyak di antaranya orang-orang Tiongkok yang dikenal sebagai Tionghoa peranakan yang telah ada di sana sejak abad ke-15. Mereka memiliki budaya Melayu Tiongkok yang unik dengan sentuhan pengaruh Eropa. Komunitas India sebagian besar adalah Tamil dan Telugu yang berbicara menggunakan bahasa Dravida di India Selatan yang dibawakan selama masa kolonial Inggris. Lalu kelompok mayoritasnya adalah tentu saja adalah etnis terbesar, yaitu etnis Melayu dan Bumiputra, serta orang asal-asal orang asli yang merupakan orang asli Melayu paling asli, yang merupakan mayoritas penduduk Malaysia di Pulau Kalimantan. Terkadang kedua kelompok tersebut sebagai orang Melayu, meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju. Ada juga suku Bajau yang hidup di tengah lautan dan mereka telah mengadaptasi bertahan napas selama 15 menit di bawah air. Yang cukup menarik adalah terkadang orang Indonesia menuduh orang Malaysia mencuri budaya mereka karena banyak orang Malaysia yang berasal dari Pulau Sumatera. Berbicara mengenai keyakinan, Malaysia juga memiliki agama yang cukup beragam, meskipun agama resmi adalah agama Islam. Tapi negara ini juga mengakui agama lain. Sekitar 61,3%, 23% beragama Islam, 19,8 Buddha, 9,2 Kristen, 6,3 Hindu, 3,1 kepercayaan tradisional Tionghoa, 1,7 tidak diketahui, 0,4 lainnya. Malam ini terdapat banyak masjid peliharaannya, kuil dan gereja di mana-mana. Melayu juga didefinisikan melalui beberapa aspek, seperti misalnya pakaiannya. Sementara beberapa kesenian tradisional mereka antara lain adalah tarian joget Melayu, teater makyong, seni wayang tradisional, pencaksilat bergaya Melayu,
tenun songket, serta arsitektur bangunan bertopang tajam dan beratap curam. Malaysia jika diraung secara cepat, dimulai dari munculnya berbagai kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, berbagai kesultanan Islam, lalu Portugis masuk, Belanda masuk, Inggris datang dan membuat periode Raja Putih, Perang Dunia Kedua, Jepang masuk, Inggris masuk lagi, kemudian merdeka di tahun 1957, kemudian terjadi restrukturisasi ekonomi dan berkembangan ekonomi yang pesat, dan pemilihan umum 2018 untuk pemilihan Perdana Menteri baru yang akhirnya dimenangkan oleh Mahathir Muhammad. Sekian bahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.